Guys, welcome to my guys. Hai. Oke, jadi ini tadi mungkin udah dibuka ya sama Yusron. Kita dari mahasiswa agroteknologi tahun 2021. Ini kita lagi di BIS. Kita mau kemana sih? Nah, kita mau praktikum pengembangan partisipasi masyarakat. Terus kita mau field trip atau kunjungan ke daerah Yogyakarta. Terus juga tujuan yang bakal kita datengin tuh ada 2 tempat guys. Dimana aja, stay tune terus. Dari tadi tuh kita lagi mengarahkan kamera ke siapa aja sih yang ikut PPM gitu kan. Di belakang sendiri tadi ada Firza, terus ada Zainal, ada Mas Fauzan, ada Andin, ada Shirley, ada Niken, ada Wahyu, ada Fikri, Thea, terus ada aku juga, ada Widi, Abel, terus ini ada Syifa, terus habis Syifa siapa nih? Nah itu sebelahnya ada Yasinta, nah ini ada Yuni, ada Felinda, ada Rizka, ada Riza, ada Aya. Oke, mungkin itu sih, nanti bisa langsung screenshot aja guys kalau yang berkenan, siapa tahu ada yang cocok kan. Ini ada Dewi, ada Bilkis, terus ada Mbak Koas, ada 2 Koas ya, kita didampingin dari Prodi PKP. Nah terus ini ada dosen pendamping kita yaitu Pak Agung. Nah ini nih biang yang telat nih, Fiska Istamara dan Salma Hanindita. Nah ini 2 orang nih yang selalu dicariin orang-orang karena telat guys, telat masuk bis gitu. Tapi nggak apa-apa, untung nggak ditinggal ya. Bye-bye. Oke, kita udah sampai di destinasi wisata yang pertama, yaitu Desa Wisata Kaki Langit. Nah, terus buat teman-teman yang pengen tahu awal mula Desa Kaki Langit itu gimana, terus ada apa aja, bisa simak video selanjutnya ya. Kaki Langit itu sebuah nama, dan itu merubah nama dari sebuah kampung kecil. Bisa dikatakan sebuah perdukuhan, bagian dari kelurahan atau desa. Luasnya 180 hektar, 54 hektarnya itu hutan rakyat, jumlah penduduknya itu 724 jiwa, kakaknya itu 211. 180 itu hutan rakyat. Jadi ketika berbicara ekologi sebagai basis pengembangan nanti akan kita jawab. Kemudian ada 724 jiwa itu saat kita membuat konsep, kakaknya 211. Pemudanya kebetulan hanya ada 68. Disitulah kisah wisata. Nah, kelompok ini yang akomodasi itu kemudian dikenal dengan langit terjal, karena jalurnya terjal. Sekarang munculnya jeep wisata. Seperti itu. Kemudian ada kelompok lain, kita butuh cenderamata kok, kita butuh. Bahas aja mengenai konsepan dari Desa Wisata Kaki Langit itu ada 8 konsep. Yang pertama yaitu konsep atap langit, yaitu homestay dengan tema kampung limasan yang menghidupkan rumah adat tradisional untuk menarik wisatawan. Terus yang kedua ada rasa langit, yaitu kuliner tradisional yang menjadi magnet bagi penikmat masakan masa lalu yang unik dan sulit ditemukan. Lalu yang ketiga ada budaya langit, yaitu seni budaya lokal yang bukan hanya atraksi, tetapi juga industri pariwisata yang menguntungkan. Yang keempat yaitu langit terjal yang mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya di video sebelumnya, yaitu angkutan khusus untuk membuka akses ke tempat yang sulit dijangkau dengan sensasi petualangan. Nah, karena kalau teman-teman tahu nih, akses di Desa Wisata Kaki Langit ini tuh sangat-sangat terjal ya, jadi membutuhkan akses atau angkutan khusus untuk mengangkut wisatawan, yaitu dengan diadakannya jeep. Terus yang kelima yaitu Langit Ilalang, yaitu generasi muda turut serta dalam berorganisasi untuk memberikan kontribusi edukatif dan rekreatif. Yang keenam ada Karya Langit, yaitu produk cindera mata unik dari pengrajin lokal yang menjadi cerita untuk promosi desa. Yang ketujuh adalah Langit Cerdas, yaitu edukasi alam pedesaan sebagai peluang pasar yang menarik bagi wisatawan kota. Dan yang kedelapan yaitu Langit Hijau, yang menunjukkan bahwa pertanian ini tidak hanya sebagai mata pencaharian, tetapi juga destinasi wisata alam yang menarik. Oke, selesai sudah penjelasan dari Pak Deipung. Yang selanjutnya merupakan Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi adanya pengembangan masyarakat ini, atau ada juga yang tidak setuju, karena biasanya para ketua ini kan berpikiran kalau tempatnya dikembangkan atau apa takutnya. Yang ingin saya tanyakan dulu Pak, yang pertama pastinya kalau dalam
Tadi kan di sana kan Anda udah maju dari kemarin 2016 sampai 2017 kemudian hingga sekarang berkembang kemudian maju. Nah pastinya itu ada konflik-konflik internal yang mungkin terjadi karena pastinya kalau semakin maju suatu hal pasti ada aja ujian yang datang gitu Pak. Nah mungkin ada konflik internal di manajemen terkait dengan regenerasi yang tadi sempat Bapak singgung. Tadi kan ada tim yang namanya tim milenial gitu Bapak, sekitar 13 orang lah salah. Nah pastinya 13 orang itu akan terus bertemu dan tidak sama yang bersamai desa wisata dan warna wisata ini Bapak. Nah Pak Adi aja Pak Adi Bung. Nah bagaimana cara meregenerasi pengelolanya, apalagi tadi pemudanya itu memegang peranan penting dalam objek wisata, pemandu wisata, paket wisata gitu Pak. Bagaimana cara meregenerasi pemudanya itu Pak. Nah tadi kan mungkin belum disinggung terkait dengan budaya Pak. Nah mungkin di sini kan juga banyak budaya terkait dengan upacara-upacara itu. Nah bagaimana regenerasi budaya itu agar tetap jalan sampai ke depannya, apalagi kan kalau sesepuh itu ya selama yang bersamai desa ini Bapak. Nah, bagaimana cara meregenerasi budaya itu agar tetap lestari gitu Pak ke depannya gitu. Saya izin bertanya, tadi kan di desa wisata itu tadi menjelaskan mempertahankan budaya dan juga meningkatkan ekonomi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Bapak meyakinkan kepada masyarakat bahwa dapat meningkatkan ekonomi dengan waktu yang cepat, sedangkan dalam pengembangan itu membutuhkan waktu yang lama serta BEP di awal itu tidak stabil. Nah, itu gimana cara Bapak meyakinkan kepada masyarakat gitu Pak? Terima kasih. Ada branding dan juga mengenalin desa wisata ini ke masyarakat luas. Nah itu untuk cara-cara yang pernah dicoba itu apa aja, dan juga kemarin kan juga sempat COVID, berarti desa wisata ini sempat terhentikan kayak kerjanya gitu. Terus untuk menjalankan lagi itu caranya seperti apa, seperti biar desa wisata ini dikenal oleh masyarakat secara luas. Tokoh adat maupun tokoh masyarakat kan gitu. Nah kalau kita mau masuk jangan dari bawah, kita masuk dari atas, yakinkan dulu itu Maniken itu. Setelah lulus mau kemana, punya cita-cita apa, ternyata belum, sehingga disitulah secara pribadi kita dogma sampai paham, dipaksa untuk mendengarkan dan sampai paham. Kemudian baru kayak tangan berantai itu nyari yang mau, akhirnya ketemulah 17 orang dari 68 orang, misalnya ini 17 pemuda ini, anda itu adalah calon, itu yang harus dilakukan. Jadi nanti kalau Mas Yusron pemberdayaan masyarakat kok nggak punya usaha, masyarakatnya berkembang sendiri, ya sudah nggak usah itu, yakin saja jalan yang kita tempuh itu sudah benar dan Tuhan akan memberikan ketentuan lain. Kalau kita itu memang diciptakan menjadi orang kaya, 1000 jalan bakal ketemu, itu yang harus dipegang gitu. Nggak risau dengan itu. Kemudian kalau terima bayaran ketika kita ditugaskan, jadi terjadi ini tantangannya terjadi. Kalau tantangannya kan juga terjadi di awal. Oke, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari Desa Wisata Kaki Langit. Di situ tadi kita udah menjelaskan mengenai awal mula berdirinya Desa Wisata Kaki Langit, terus bagaimana partisipasi masyarakatnya, terus juga ada apa aja sih di Desa Kaki Langit, terus konsepan awalnya itu sebenarnya bagaimana, ke upaya apa aja yang udah dilakukan untuk membranding Desa Wisata Kaki Langit ke masyarakat luas. Oke, ini kita udah di parkiran. Nah, itu dia bis kita. Apakah kita mau pulang jalan ke bis? Tentu tidak. Kita mau berwisata lagi, guys. Kemana? Stay tune terus. Waduh, kita dari tadi udah ngobrol banyak, tapi ternyata belum kenalan ya. Oke, kenali nih anggota dari kelompok 5. Hai guys, kita dari kelompok 5. Hai guys, welcome to my vlog. Kenalin, aku Sadina. Nih, Vincent. Sen, nih Fiska. See you nanti.
lihat kita mau ngapain aja ya. Lihat keseruan kita ya. Dadah. Halo, kenalin aku Sadina Faza Aristawati dengan NIM H 0721139 dari kelompok 5 Prodi Agroteknologi. Halo, perkenalkan namaku Fiska Istamaraki Setiawati, NIM H 0721168 dari kelompok 5. Aku dari program studi Agroteknologi. Halo, kenalin namaku Husen Ridho Nur Hakim dengan NIM H 0721069 dari kelompok 5 program studi Agroteknologi. Oke, segitu dulu perkenalannya. Kita sekarang lagi ada di hutan pinus Mangunan dan di sini kita mau cari narasumber. Kira-kira kita mau nanya tentang apa ya? Oke, jadi ini adalah pintu masuk ke hutan pinus Mangunan. Oke, ini kita lagi briefing buat penugasan. Nanti bakal ada footage. Terus ikutin juga keseruan kita di sini. Cek video itu lagi, Bang, perkenalan. Kalau saya lihat di referensi itu karena lihat ibu-ibu tadi kayaknya seru banget, terus kita gabung pengen nyobain ini tuh sebenarnya kebudayaan apa, terus cara mainnya gimana, kayak asik banget gitu loh. Oke, ini kita lagi proses negosiasi kali ya buat menginterview si calon narasumber tentang hutan pinus Mangunan. Oke, karena mungkin waktu wawancara tuh agak berisik, mungkin bisa aku translate aja ya. Jadi asal bapak dan ibu ini tuh dari Surabaya dan beliau berkunjung ke hutan pinus Mangunan ini bersama rombongan karena ada agenda dari kumpulan warga di daerah tempat tinggal mereka. Terus juga beliau dan rombongan ini memilih destinasi wisata di sini karena belum pernah mengunjungi hutan pinus Mangunan. Ajaib semua ya, pasti barusan datang gitu. Terus tantangannya itu kekurangannya itu ya kayak semrawut ya, untuk akses jalan mau semrawut. area tempat main. Seharusnya kan rumput ini kan nggak boleh diinjak, ya kan. Terus kita itu kalau ambil gambar itu harus ada tempat dikasih seperti ya dikasih cat apa untuk yang nggak dicat itu kan istilahnya spot jalan. Kalau seperti itu kan
pagar ya kan, foto. Tapi ditakutkan yang ambil foto ini kan terganggu kan ya. Terus bisa ya. Akses untuk menuju kemana, lokasi mana itu kan ini kan acak gitu kan, kita nggak tahu kita mau ke arah mana, lewatnya jalan mana. Kayaknya harus sekali seperti Surabaya dan mangrove. Jadi kita ada ruang masuk, ada pintu keluar. Ya kalau di mangrove di Surabaya ya, kan ada dua ya, kan ada dua yang kemarin yang di Gunung Sari itu kemarin kan baru diresmikan cuma Bu Mega kemarin Gunung Anyar itu. Jadi setiap pintu masuk ada aksesnya. Terus kita mau ambil video, ambil gambar ada tempatnya, ada kode-kodenya itu. Ini kan cuma pinus pohon semuanya, cuma kasihan. Ya mungkin di waktu musim kemarau jadi bebas. Rumput ini kan harusnya kan iya, tapi kan harusnya kan yang hijau, jadi kelihatan hijau. Emang rumput-rumput gini. Nah, ini biarpun rumput gajah liar bisa dianu loh, diperbaiki. Dan saya juga dari UGL. Macam-macam. Nanti kan saya juga tanya sama saya, siapa tahu kita pergi kemana, dokumentasinya kan macam-macam, ketemu siapa aja di sana, terus jawab sama siapa, mungkin sama pengunjung yang lain atau mahasiswa. Terus tiket masuknya juga istilahnya kan tidak terlalu mahal, standar untuk kelas menengah bawah, kelas menengah sedang terlalu mahal. Jangan seperti Candi Borobudur Prambanan. Kita kan juga ya emang investor sudah masuk di situ. Tapi kalau rakyat kita tidak merasakan masuk, penerusnya kan ya kasihan ya. Bagi orang-orang atas tok yang bisa masuk di Prambanan Candi Borobudur. Oke, jadi aku mau review hasil wawancara bersama narasumber tadi. Jadi menurut narasumber di sini tuh masih belum terstruktur ya. Kayak misal dari flowchart, terus rute itu belum ada. Jadi kita bingung nih keluar masuknya lewat mana. Terus juga yang mau foto-foto ya, itu belum ada spot foto yang ditentukan dari pihak Hutan Pinus Maunan. Halo guys, jadi kita habis wawancara di Hutan Pinus. Terus kita mau lanjut makan siang, itu ke tempat wisata selanjutnya, Ledok Sambi. Wah, udah di bis aja nih. Nah, ini kita mau melanjutkan perjalanan untuk makan siang. Setelah itu kita menuju ke destinasi selanjutnya. Kira-kira kemana ya? Nah, ini dia. Kita bakal ke Ledok Sambi. Ledok Sambi itu apa sih? Nah, nanti stay tune terus, dilihat aja bakal ada apa. Terus juga nih kita lagi jalan menuju ke tempat wisatanya, karena tuh ini tempat wisatanya ada di pinggir kali gitu loh, jadi kelihatannya kayak bakal adem, asri gitu deh. Pokoknya stay tune terus ya. Oke, ini adalah footage parkiran. Terus habis ini kita bakal turun tangga menuju kalinya. Jadi kita udah sampai di tempat wisata yang kedua, yaitu Di Ledok Sambi. Jadi di Ledok Sambi ini ada tempat wahana permainan, tempat rekreasi keluarga, warung, resto, dan tempat bermain anak-anak.
Oke, ini kita lagi sesi sambutan dari dosen pembimbing dan nanti bakal dilanjut pematerian atau penjelasan materi mengenai ladok sambi ini. Kesempatan ini kami mungkin nanti menyampaikan terkait dengan Dia mau ditanyakan apa? Mungkin saya nanti akan sedikit cerita dulu tentang Flying Fox. Kemudian baru langsung tanya jawab aja ya, yang sesuai dengan apa yang teman-teman di sini butuhkan, itu informasinya. Baik. Yang pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan dulu Pak Agung bahwa kami ini sebetulnya bukan desa wisata. Jadi kami ini adalah swasta yang kebetulan memang dari awal kami terbentuk ini kami sepakat dengan warga untuk bersinergi. Nah, untuk bersinergi. Jadi organisasi swasta dengan legalnya CT Mata Jaya, kemudian berbisnis di lokasi namanya Dusun Sambi yang kebetulan waktu kami kesini ini statusnya adalah Desa Wisata Sambi. Itu sebenarnya Desa Wisata Sambi. Kemudian sepakat, ayo kita bersinergi untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Manajemennya seperti selayaknya organisasi bisnis swasta, itu ada direktur, ada karyawan, manajer, karyawan gitu. Kemudian pengambilan keputusan berada di dalam manajemen, tapi dalam operasionalnya itu kami mengutamakan warga sekitar, gitu ya, baik SDM maupun sumber daya yang lain, misalnya seperti bahan-bahan yang kami gunakan untuk warga itu susah, apalagi dari luar, apalagi swasta gitu kan. Nah itu gimana sih cara ngambil hatinya? Oh, ini pertanyaannya bagus banget. Ngambil hati orang. Itu kan juga berbeda, berganti. Nah, ketika pergantian itu kadang ada memang apa namanya, loh kok mempertanyakan gitu loh, ini gimana ini loh, ini dia nggak tahu sejarah gitu-gitu. Ya sudah, sesegera mungkin kami segera ajak rapat semuanya, dari yang paling sepuh dulunya kita apa namanya ajak bicara ketika mau berdiri sampai ke generasi yang paling muda gitu. Apa adanya diungkapkan, terus pengennya apa diungkapkan. Nah, nanti kalau pengennya itu seperti apa, nanti kita kasih negatif positifnya kalau misalnya itu dilaksanakan. Nah, nanti kita kembalikan, silahkan dipertimbangkan sesegera mungkin direspon. Tapi so far kalau misalkan ada seperti itu sejauh ini responsif nggak Bu? Sangat responsif. Itu sangat berhasil. Ini faktual. Pandemi atau enggak bencana alam kan tadi 90% kakak hidup kita terjadi sekarang udah sampai tuh mata pencaharian ya, kami untuk operasional itu selain yang manajemen kan memang Oke, selesai sudah perjalanan kita selama 1 hari di Yogyakarta untuk melaksanakan praktikum pengembangan partisipasi masyarakat. Untuk video penutupnya mungkin bakal ada bloopers kali ya. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Apa tuh? Ikuti perjalanan kita terus. Ini udah mulai belum sih? oh siapa? Ini follow aku guys. Yaitu di Sambi.
us.